Halo squad, selamat datang kembali. Sekarang saya mau mereview pemakaian motor Satria FU selama 10 tahun saya pakai. Kira-kira apa nilai plus dan minusnya, apa keluhannya, apa kelebihannya. Yuk kita simak. Saya di sini akan mengurutkan satu persatu mulai dari tahun awal, pertengahan di tahun kelima sampai ke sekarang gitu. Perubahan apa saja yang udah saya lakukan mulai dari bentuk awal sampai ke yang sekarang tuh kayak gimana sih dan apa rasanya gitu, seperti apa rasanya pakai Satria FU. Oke, untuk tahun pertama pemakaian, awal-awal pemakaian saya dulu dari motor bebek Vega R, New Vega R, pindah ke motor ini. Yang saya rasakan pertama gangguannya di shock breaker. Shock breaker rasanya waktu di jalan yang rusak bakal kerasa bunyi tok 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 tok. Itu normal aja, semua pasti ngerasain pengalaman yang sama kalau misalnya emang dari kondisi baru gitu ya, atau yang lain mungkin udah dimodifikasi gimana lah digantinya gitu ya. Yang kedua adalah lampu. Lampu ini dulu masih pakai yang barong, itu meskipun dua lampunya tapi dia kayak pakai lilin. Jadi kalau misalnya diganti pakai yang dayanya lebih besar, justru si soketnya yang meleleh. Itu udah diganti berapa kali gitu ya. Jadi itu keluhan kedua, mulai dari shock breaker terus ke lampu depan yang kurang terang. Yang ketiga adalah riding position. Kalian kalau pengen nyaman tentu harus ada modifikasi di bagian jok sini nih. Bagian joknya harus direndahin, jadi dipotong bagian busanya supaya nanti riding positionnya lebih nyaman. Karena kalau nggak diubah sama sekali bakal berasa nunduk dan si tangan itu nggak nekuk, jadi handlingnya kurang bagus. Makanya saya ubah joknya supaya turun, jadi lebih enak nanti kalau pakai jarak jauhan. Lain itu ini joknya kecil ya, jadi kalau bawa jarak jauh pasti sakit pantat, panas, itu udah jelas sakit pantat. Nah terus rata-rata untuk bagian footstep ini rata-rata sih pada diganti ya, buat gaya-gayaan doang atau emang beneran pengen diubah gitu supaya lebih nyaman. Mereka pakainya yang underbone, jadi posisi si kaki kita itu bakal lebih ke belakang. Cuma memang nantinya harus ada ubahan juga, tapi saya nggak pakai kayak gituan, masih kayak gini. Untuk bagian speedometernya ini campuran antara yang konvensional dengan yang digital. Ini punya saya udah ke 125.000 km lebih ya. Jadi nanti kalau misalnya saya maju, ini angka satunya bakal hilang. Jadi nanti angka 2 yang paling depan, dan bakal muncul lagi koma di sini nih, titik atau koma lah. Lumayan sih fiturnya, walaupun memang nggak ada indikator masuk giginya, gigi berapa gitu nggak ada, tapi segini udah cukup. Nanti pakai feeling aja ganti giginya, oke? Nah punya saya kan tahun 2010, jadi masih bisa lampunya di on off. Ini yang non AHO ya, aduh, yang non AHO, jadi masih bisa dinyalakan, dimatiin kalau lewat gang gitu kan. Kadang kita ngerasa nggak sopan gitu, supaya sopan saya sering matiin aja gitu. Lampu besar, lampu kecil ya, ini masih fungsinya masih normal. Ini udah diganti satu kali bagian yang ininya, diganti lagi sama yang ori, dan ini udah berubah lagi karena pemakaian juga sih, udah pada hilang tanda-tanda apa, nah kayak gininya udah hilang. Lalu di urusan dudukan plat nomor ini ganti yang ketiga kalinya nih. Ini gampang patah ya. Ya mungkin yang pengalaman juga bakalan ngerasain yang sama. Ini patah di sini nih biasanya nih ya. Bagian baut ada plat itu patah. Jadi ini nggak bisa diam. Sekarang saya pakai yang buatan sendiri nih ya. Tuh dilas, dibuat lagi plat langsung. Jadi supaya dia itu, aduh, dia itu dari bautnya sini ke batok langsung nempel, ketahan. Lanjut lagi ke bagian tangki. Aduh ini berantakan. Jadi si tangkinya itu cuma 4,5 liter
Saya selalu isinya pakai yang Pertamax gitulah sejenis. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa, seadanya yang penting maju kalau tiap bawa jarak jauh. Untuk pemakaian bahan bakar menurut saya normal-normal aja. Jadi punya saya ini 1 liter itu untuk sekitar 30 sampai 35 km dalam kota. Luar kota bisa lebih. Ini emang nggak ada bagasinya sih, minusnya itu dia nggak punya bagasi. Ini aki ganti ke 3 kalinya, aki kering selama 10 tahun 3 kali ganti dan selalu diganti ke aki baru. Lampu belakang saya suka modelnya ini, emang nggak tahu ini bekas apa, lupa lagi lah. Ini saya suka modelnya, jadi emang jelas banget ya fitur lampunya, walaupun masih konvensional ya pakai bohlam, tapi udah cukup sih segini. Shock breakernya saya sudah ganti ke YSS, tapi nggak recommended. Tetap aja yang recommended itu yang ori-nya. Kalian mending pakai ori karena ini kalau misalnya boncengan buat jarak jauh, ini nasibnya nih. Nah, jadi si ban tuh sampai gasuk ke atas, sampai hancur, ini belum diganti. Hehe, bolong nih spakbor belakangnya. Bagian radiator oil cooler ini udah berumur, udah hancur, penyon-penyon, harusnya diganti tapi masih layak pakai, makanya belum saya ganti. Ke bagian bawahnya lagi di sini saya pasang ada mika untuk menghindari cipratan dari ban depan apabila kondisi hujan. Ini si air itu biasanya loncatnya ke bagian busi sampai masuk ke busi, dulu pernah sampai mati berkali-kali, tapi semenjak dipasang ini jadi nggak masalah sama sekali. Oke, ke bagian head ini ada ice, cuma udah saya tutup di tahun kedua saya tutup karena waktu itu batuk-batuk si motornya, dan semenjak ditutup jadi nggak batuk-batuk lagi. Dan jangan lupa, saya dulu itu nggak tahu ada di sini ada lubang pembuangan untuk kotoran yang ada di rumah busi di bawah ini ya, knalpot ini. Itu kalau tiap habis dimandiin kalian baiknya dicolokin deh, takutnya nyangkut. Jadi biasanya susah nyala itu gara-gara airnya numpuk di sini nih, atau kotoran di dalam rumah busi. Nah, untuk yang biasanya dulu pakai bebek kelas 100 cc itu bakal ngerasa beda banget waktu pakai ini. Ini bakalan kerasa panas pokoknya yang belum terbiasa si kakinya tuh bakal ngerasa panas aja bagian paha ini nih, panas. Tapi nanti seiring kalian terbiasa, kalian nggak bakal ngerasa panas lagi. Dinamo starter saya mati di tahun ke-4. Terus sempat 2 tahun nggak pakai dinamo starter, yang nggak diganti ya, masih dipasang, cuma yang pakai yang rusak. Terus saya ganti lagi ini yang bekas tahun 2014 kalau nggak salah ini nih. Ini sampai sekarang masih berfungsi. Lanjut lagi ke bagian rantai dan gear. Ini udah saya ganti merek TDR dengan ukuran mata 44 ya, ukurannya 428, 44 mata. Yang depannya masih yang bawaan. Terus sekaligus sama rantainya, ini rantainya sama satu set dengan gearnya dari TDR, nggak satu set sih, bagian depannya aja yang nggak diganti. Ini sejauh ini lebih awet daripada yang ori. Kalian mau ganti pakai ori berapapun harganya gitu ya, berapa kali diganti itu akan tahan lama, paling lama tahan 2 tahunan. Apalagi untuk pemakaian yang berat, sering boncengan, pasti rantainya kendor dan sering dipotong, terus ya udah nggak layak pakai. Atau kalau misalnya kayak kalian maksain, nasibnya bakal kayak gini nih. Nah, itu catnya melupas gara-gara rantai lepas masuk ke situ, sampai akhirnya si bagian switch netralnya itu pecah juga nih di sini nih. Ini sering bocor nantinya ya. Kalau ada kebocoran di sini, ya bagian sini, ini gara-gara switch netralnya pecah. Jadi kalian ganti switch netralnya, mau nggak mau itu mah ya. Ini tutup as armnya ini saya ganti ke yang Ninja, ini penpet tinggal pasang aja. Kalian bisa cari sendirilah di komunitas ya yang biasa jual beli kayak gitu, soalnya emang dari bengkel nggak nyediain kayak gini, bengkel Suzuki mah udah jelas. Untuk membuka shock breaker ini adalah pekerjaan yang sangat sulit. Waktu itu emang susah banget, terus dipanasin asnya. Pokoknya ini jangan sampai lah kalian buka kayak gini nih. Ini susah banget, pokoknya saya udah ngalamin, udah pengalaman ya, udah pokoknya jangan sampai terjadi lagi karena ini susah banget pokoknya ngebukanya. Tapi sekarang mungkin udah gampang karena udah pernah dibuka, jadi oke aja sih. Mau diganti lagi saya rencananya pakai yang Showa lagi, bawaan dari Suzuki Satria FU lagi. Balik lagi ke dekat head mesin ya.
Ini pipanya itu yang ori nih ya. Jadi bawaannya karatan terus. Ini ganti yang ke 3 kali pakai yang ori. Yang dulu pernah ini sampai gepeng, sebelah sini gepeng karena waktu itu lewat jalan bebatuan ke Curug Ngebul sampai gepeng. Terus diganti lagi keropos. Ini juga sudah diganti lagi. Tapi nantilah. Mungkin gantinya sama yang bahan stainless. Tapi itu pun pengen yang ukuran pipa ke headnya itu yang identik dengan yang ori sekitar 25 atau 26 mm, karena kalau yang terlalu besar dengan mesin standar nantinya ngempos. Untuk bagian silencer atau peredam suara atau knalpot ya, ini saya lebih prefer yang Euro. Karena apa? Yang pertama ini ada covernya, yang kedua warnanya sih, terus ya emang jarang juga yang pakai, jadi kesan langka aja. Ini diproduksinya di Satria FU Karbu tahun 2015 akhir yang Euro, tapi ini udah dimodifikasi, saya copot katalis jadi suaranya hancring. Cuma kondisinya sekarang harus dicat ulang nih, lumayan. Kalau yang pakai CKD itu nggak enak, tarikan atas dia ngempos. Yang SCD gampang karat, yang SCD Chrome ya gampang karat. Yang CBU spare part itu outputnya kecil banget, nggak nyaman suaranya, kayak suara apa ya, motor GL Pro. Terus kalau mau yang CBU copotan dari motor Satria F CBU, cuma jarang sih yang ada yang jual. Baik, ke atas. Sekarang di bagian rem cakramnya emang gede nih ya, bagian pilihan cakramnya gede. Jadi untuk rem depan ini oke, cuma rem belakang kurang bagus. Mau pakai yang kanvas ori juga sama aja. Jadi ya harus sering-sering dicek lah, jangan sampai si minyak remnya, oh ini udah lower lagi nih, jangan sampai ini habis, harus diisi lagi. Jangan lupa, jadi nggak terlalu pakem si remnya. Dari segi tampilan motor ini emang timeless ya, yang karbu itu saya udah diganti ke yang facelift sebagai peremajaan, karena dulu yang pakai yang bawaan yaitu yang SCD yang kepalanya barong ya, itu gara-gara ditabrak dari sebelah kiri sini, ke sebelah kanan patah pokoknya buat dudukan untuk si bodinya. Alhasil saya beli satu set termasuk yang bagian spakbor depan. Ini saya gantinya ke injeksi karena sempat pakai ban besar dua-duanya, ban seukuran 90-80 depan belakang. Jadi emang bodinya udah bagus, cakep. Malah ya di sini ada opsi lain ya, kalau kalian mau yang terbuka kayak gini oke, yang tertutup kayak gini. Tapi saya prefer yang kayak gini karena lebih mudah aja nyucinya. Itu aja sih, lebih mudah nyuci. Terus ya kalau mau bongkar-bongkar apa-apa di sini busi nggak susah, nggak terlalu banyak yang dibuka. Motor ini nggak cocok kalau misalnya dibawa ke pasar buat barang bawa banyak gitulah. Jadi emang buat jalan-jalan sih motor ini, jalan-jalan keliling kota gitu. Tapi ya sayang ya, motor cuma pakai gitu doang. Ya udah, saya sering pakai touring aja sesering-seringnya, walaupun tipis-tipis, nggak jauh. Untuk kualitas bodi bahannya ini emang lebih bagus dari merek lain. Jujur aja, ini lebih awet, lebih kuat sebetulnya. Bagus banget pokoknya, saya suka banget. Jadi emang lebih kuat juga bodinya, nggak nyesel saya beli yang ori. Di mesin selama 10 tahun pakai apa aja sih yang rusak? Nggak ada. Nggak sih, ada. Yang pertama kopling. Kopling, kanvas kopling diganti itu di tahun ke-5. Ganti satu set, tapi pernya masih yang bawaan. Terus spool sebelah sana ya, spool mati, jadi motornya nggak nyala sama sekali waktu itu. Diganti, spare partnya agak susah ya, itulah. Jadi cuma 2 itu aja yang rusak, sisanya normal, nggak ada yang rusak sama sekali. Jadi jarang banget ke bengkel motor ini. Kalau mau servis sama sendiri aja sih biasanya. Ya kayak aman, mesin nggak ada keluhan. It's okay. Ini jujur loh, emang kayak gitu. Ke perkoplingan, ini kopling emang posisi si kabelnya itu menekuk di sini ya. Ini saya yang bawaan yang ori gitu ya, udah diganti 2 kali sama yang sekarang. Dulu sempat pakai yang KLX ke sini, itu lebih enteng emang. Cuma saya balik lagi ke yang ori, nggak tahu sih, pengen yang ori supaya lebih ringkas aja, nggak kusut ke sana sini gitu. Jadi ke sini ori kayak gitu.
Oke, overall ini motor masih layak pakai. Soal tenaga pasti udah keteteran sih sama motor-motor yang baru. Ya nggak usah jauh ya, sama yang injeksi juga udah beda tenaganya, lebih jos yang itu. Tapi ini waktu di zamannya masih muda, ini paling jos. Sekarang udah banyak kekurangan lah, pokoknya udah kerasa banget karena standarnya udah beda sekarang. Pasti keluhan mesin nggak banyak, keluhan mesin enggak sih, mesin mah awet justru, nggak sampai jebol gitu, nggak ada kejadian. Soalnya saya nggak pernah modifikasi bagian mesin, nggak ada sih, aman kalau mesin. Terus ya ini bodinya udah diganti, paling modifikasi yang paling terlihat itu stiker. Saya pesennya di Galaxy Sticker, ini custom. Jadi saya bikin sendiri desainnya, bikin kayak gini, ya udah jadi kayak gitu. Nanti kalau bosan tinggal ganti lagi aja. Teman-teman, sekarang saya akan menayangkan video dulu yang pernah sempat direkam waktu main jalan-jalan ke sana sini, sebagai pengingat, sebagai apa ya, momen-momen yang memang jadi bagian dari perjalanan motor saya ini. Kalian bisa saling berkomentar di bawah mengenai pengalaman kalian ya, berbagi pengalaman kalian semua, terserah apapun yang bagus, yang jelek, sok aja lah. Biasanya rantai ketang kayak gitu, masalah bunyi tek-tek. Oke, ceritain aja semua, jangan lupa ya like, subscribe.